Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang audit lingkungan. Yang beranggota saya sendiri Usnatul Anisa, Dian Krisdayanti, Fitriani, Rivaldo, dan Ica Rahmayani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu audit lingkungan. Sebelum mengetahui apa itu audit lingkungan, sebaiknya kita harus mengetahui bahwa setiap usaha atau kegiatan wajib menjaga kelestarian lingkungannya. Untuk menjamin kelestarian lingkungan secara terus-menerus, perlu dilaksanakan pemantauan lingkungan sesuai dengan yang tertera di dalam dokumen AMDAL atau analisis dampak lingkungan. Pada waktu tertentu secara periodik atau pada saat ada problem atau ada keperluan khusus, diperlukanlah kajian lingkungan. Kajian lingkungan yang dimaksud untuk mengetahui kinerja manajemen pengelolaan lingkungan adalah audit lingkungan. Nah, selanjutnya, menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 42 tahun 1994, definisi audit lingkungan itu adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja, organisasi, sistem manajemen, dan peralatan. Audit lingkungan itu bertujuan untuk memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Audit lingkungan juga itu bisa digunakan sebagai alat manajemen. Artinya apa? Jadi, audit lingkungan ini digunakan sebagai alat evaluasi untuk melihat bagaimana potret keadaan lingkungan dari suatu usaha atau kegiatan. Selanjutnya, sifat audit lingkungan, di mana di dalam sifat audit lingkungan itu terdapat perbedaan antara audit lingkungan dengan tipe audit yang lain, yaitu yang pertama, eksistensi dan ketiadaan standar, di mana terdapat sedikit standar untuk audit lingkungan. Audit keuangan mempunyai standar yang disebarluaskan oleh Badan Standar Akuntansi yang berwenang. Selanjutnya, jumlah sistem yang ada, di mana sistem akuntansi keuangan yang rinci dan terkoordinasi yang berjalan dapat menjadi sasaran audit keuangan. Nah, di luar hal-hal seperti data pengendalian populasi, persetujuan, dan MOU, secara tipikal terdapat sedikit informasi lingkungan relatif yang dapat diaudit. Sekian penjelasan dari saya. Baiklah, saya Fitriani, saya akan memberikan presentasi dari teman saya, yaitu tentang auditing sebagai komponen dari manajemen lingkungan. Nah, maksudnya di sini suatu sistem manajemen lingkungan itu merupakan metode untuk menuntun satu perusahaan mencapai tujuannya dari resiko terhadap lingkungan, sehingga dengan adanya auditing lingkungan ini, maka manajemen lingkungan akan terpantau dengan baik, sehingga dapat dikatakan auditing lingkungan ini merupakan komponen dari manajemen lingkungan. Selanjutnya yaitu sistem manajemen lingkungan itu ada beberapa fungsi. Yang pertama, perencanaan, di mana di sini perusahaan menetapkan tujuan, menentukan kebijakan dan prosedur. Yang kedua yaitu mengorganisasikan. Di sini perusahaan menetapkan struktur organisasi, peranan dan tanggung jawab dari tiap masing-masing orang. Yang ketiga yaitu menuntun dan mengarahkan. Yang keempat, mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan di sini maksudnya itu antara pihak internal perusahaan dengan pihak eksternal perusahaan. Salah satunya terdapat masyarakat yang berada di lingkungan perusahaan. Yang kelima yaitu mengendalikan dan menelaah. Nah, di sini perusahaan mengukur hasil, menyatakan kinerja dari manajemen lingkungan tadi. Selanjutnya itu falsafah manajemen lingkungan dasar. Nah, di sini menurut Gillard, Greno dan kawan-kawan, falsafah manajemen lingkungan dasar itu dibedakan menjadi 3 hal. Yang pertama yaitu pemecahan masalah. Nah, fokus utamanya itu pada pemecahan masalah lingkungan yang segera dan paling dikenal sehingga dapat menghindari biaya yang tidak perlu. Kedua yaitu mengelola ketaatan. Nah, ketaatan di sini maksudnya ketaatan suatu perusahaan dalam
dalam menjalankan perusahaannya, sehingga tidak terjadi masalah di kedepan hari. Yang ketiga itu mengelola kepastian lingkungan. Nah, falsafah manajemen dasar ini bahwa risiko lingkungan yang berpotensial terhadap perusahaan dan terhadap lingkungan harus dikelola, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya. Saya akan melanjutkan tentang auditing dalam konteks risiko lingkungan. Nah, salah satu pendekatan untuk membedakan tipe dari risiko lingkungan adalah mengidentifikasikan penyebab dari kondisi distribusi yang berisiko. Yang pertama yaitu orang yang tidak secara penuh memahami peraturan dan prosedur. Yang kedua, fasilitas fisik yang tidak secara memadai didesain. Yang ketiga yaitu sistem manajemen yang terbatas dalam ruang lingkup dan tidak luntur atau fleksibel. Yang keempat yaitu prosedur yang tidak memadai. Yang kelima yaitu kekuatan eksternal. Yang keenam yaitu tekanan internal yang bersaing. Nah, selanjutnya tentang sebab dan manfaat lingkungan. Nah, di sebab audit lingkungan itu yang pertama yaitu keinginan dari Dewan Direksi untuk mendapatkan kepastian bahwa perusahaan itu harus bertanggung jawab dan secara memadai menangani lingkungannya. Yang kedua yaitu adanya inisiatif dari manajemen tingkat bawah atau menengah untuk memperbaiki aktivitas pengelolaan lingkungan dan mengejar apa yang perusahaan lain inginkan. Yang ketiga yaitu dimotivasi oleh kejadian dari masalah atau kecelakaan lingkungan. Nah, selanjutnya tentang manfaat dan audit lingkungan. Dalam masalah manfaat audit lingkungan ini, yang pertama meningkatkan efektivitas manajemen lingkungan. Yang kedua yaitu perasaan dari kesenangan dan keamanan yang meningkat. Selanjutnya yaitu tentang tipe audit. Jadi tipe audit ini menurut Grad Lakeworth dan kawan-kawannya itu tuh yang pertama ada audit corporate. Audit korporat itu yang mempertimbangkan pekerjaan dan korporasi secara keseluruhan. Jadi dia yang bagian kayak mempertimbangkan kayak keseluruhannya tuh dia kayak yang ini yang handle. Yang kedua itu ada audit aktivitas. Audit aktivitas tuh yang mempertimbangkan satu aktivitas dari korporasi. Jadi abis di korporat kita harus ada aktivitasnya yaitu kita bisa mempertimbangkan atau satu aktivitas itu. Yang ketiga ada audit tempat yang mempertimbangkan satu instalasi tunggal. Yang keempat ada audit ketaatan, yaitu yang menguji ketaatan industri terhadap lingkungan yang relevan dan standar keamanan. Yang kelima ada audit resiko yang mempertimbangkan keamanan, kesehatan, operasional, resiko terhadap karyawan dan publik. Jadi di sana tuh ya dia yang bagian yang kayak mempertimbangkan kesehatan para karyawan gitu kan. Terus yang selanjutnya ada audit produksi yang menelusuri energi dan material dari masuknya materi tersebut ke dalam perusahaan sampai keluar. Jadi dia kayak memproses gitu. Terus yang terakhir ada audit akuisisi, yaitu kayak menguji liabilitas lingkungan itu yang dapat timbul dari aktivitas tersebut. Jadi diuji lagi kembali aktivitas-aktivitas yang sudah ada itu diuji kembali apakah ada dampaknya atau tidak gitu. Jadi selanjutnya saya akan jelaskan tentang tipe audit secara luas, yaitu ada program pemeriksaan siklikal, yaitu audit yang terjadi dalam siklus kejadian yang dijadwalkan. Bentuk audit ini merupakan produk sentral dari suatu unit lingkungan. Audit ini dapat dilakukan oleh spesialis dalam perusahaan atau konsultan luar. Selanjutnya yang B, audit tunggal atau khusus, yaitu tuh audit yang lebih cocok dilakukan oleh konsultan luar. Itu tuh seperti audit tunggal itu. Selanjutnya ada auditor lingkungan. Jadi auditor lingkungan itu dilaksanakan oleh akuntan yang berkualifikasi dan disupervisi. Pada pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan bahwa auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup yang berlaku mulai tanggal 3 Oktober 2010. Jadi itu tuh undang-undangnya yang telah ditetapkan. Terus kriteria untuk memperoleh sertifikasi auditor lingkungan hidup meliputi kemampuan pertama, memahami prinsip, metodologi dan tata laksana audit lingkungan hidup.
Yang kedua, melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan. Itu seperti tata caranya gitu. Terus yang ketiga, merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup. Selanjutnya saya akan membahas tentang tahapan pelaksana audit lingkungan, yaitu yang pertama tuh ada pendahuluan. Pendahuluan itu penerapan audit lingkungan tergantung kepada jenis audit yang dilaksanakan dan usaha atau kegiatan pelaksanaan oleh tim audit. Yang kedua ada pra-audit. Pra-audit itu yang merupakan bagian yang penting dalam auditor lingkungan, perencanaan yang baik, yang pada tahapan ini menentukan keberhasilan pelaksanaan audit dan tindak lanjut audit tersebut. Jadi informasi yang diperlukan untuk meliputi informasi rinci mengenai aktivitas di lapangan, status hukum, struktur organisasi, dan lingkup usaha atau kegiatan yang akan diaudit. Terus ada kegiatan lapangan. Kegiatan lapangan itu yang pertama ada pertemuan pendahuluan, pemeriksaan lapangan. Jadi itu tuh pertemuan pendahuluan tuh tahap awal yang harus dilaksanakan oleh tim auditor, mengadakan pertemuan dengan pengumpulan pemimpin usaha atau kegiatan yang untuk mengkaji tujuan audit itu apa, tata laksananya, dan jadwal kegiatan. Jadi harus ada pertemuan terlebih dahulu antara pimpinan dan auditor. Yang kedua ada pemeriksaan lapangan, yaitu pemeriksaan di lapangan dilaksanakan setelah pertemuan pendahuluan. Jadi diperiksa gambaran tentang kegiatan usaha atau kegiatan yang akan menjadi dasar penerapan real kegiatan yang memerlukan perhatian secara khusus. Nah, selanjutnya ada pengumpulan data. Dia kan tadi kan kegiatannya tuh ada kayak pertemuan, pemeriksaan, selanjutnya ada pengumpulan data. Pengumpulan data tuh dikumpulkan selama audit lingkungan yang mencakup tata laksana audit, dokumentasinya yang diberikan kepada tata usaha dan kegiatan, foto, misalnya pemantauan hasil sampling, foto, rencana, peta, diagram, kertas kerja, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada pengujian. Prinsip utama audit lingkungan adalah bahwa informasi yang disajikan oleh auditor telah diuji dan dikonfirmasikan. Dokumentasi yang dihasilkan oleh tim auditor harus menunjang semua pernyataan yang telah dihasilkan oleh tim auditor harus menunjang pernyataan. Dalam menguji hasil temuan audit dengan tim auditor harus menjadi bahwa dokumen yang dihasilkan merupakan dokumen yang asli dan sah. Jadi selanjutnya ada dievaluasi hasil temuan. Itu tuh hasil temuan audit harus dievaluasi sesuai dengan tujuan audit dan tata laksana yang telah disetujui untuk menjamin bahwa semua isu atau masalah telah dikaji secara benar. Yaitu ada selanjutnya ada pertemuan terakhir. Itu tuh setelah semuanya kegiatan lapangan sudah selesai, itu tuh lah yang menentukan pertemuan terakhirnya. Pertemuan yang telah kayak selesai gitu pekerjaannya. Yang selanjutnya tuh ada pasca audit. Tim auditor akan menyusun laporan tertulis secara lengkap sebagai hasil pelaksanaan audit lingkungan. Laporan tersebut juga mencakup pemaparan tentang rencana tidak lanjut terhadap isu-isu lingkungan yang telah diidentifikasikan. Nah, sekian dari saya tentang aktivitas pra dan setelah audit. Aktivitas pra audit adalah proses audit lingkungan dimulai dengan jumlah aktivitas sebelum audit di tempat aktual terjadi, yaitu audit di tempat aktual. Secara tipikal terdapat 5 langkah dasar. Yang pertama itu memahami sistem dan prosedur manajemen internal, di mana pemahaman auditor biasanya dikumpulkan dari berbagai sumber. Contohnya itu seperti diskusi, kuesioner, kunjungan pabrik, dan sebagainya lainnya. Yang kedua itu menilai kekuatan dan kelemahan. Auditor mencari indikator-indikator seperti tanggung jawab secara jelas didefinisikan, suatu sistem otorisasi yang memadai, kesadaran, kapabilitas personil, dokumentasi dan pencatatan serta verifikasi internal. Yang ketiga itu menyimpulkan bukti audit, kelemahan-kelemahan yang dicurigai dalam sistem manajemen dikonfirmasi dalam tahap ini. Sistem yang dampak sehat diuji membuktikan bahwa sistem tersebut berfungsi sesuai dengan yang direncanakan dan digunakan secara konsisten. Yang keempat itu menilai temuan audit.
Pengamatan audit dan temuan dinilai tujuannya dapat dimengerti dan mengintegrasi temuan-temuan dan observasi dari setiap anggota tim, kemudian menentukan disposisi akhir temuan dan observasi akan dimasukkan ke dalam laporan audit yang formal atau hanya membawa pada perhatian dari manajemen fasilitas. Yang kelima itu melaporkan temuan audit. Proses pelaporan audit lingkungan sering dimulai dengan diskusi yang tidak formal antara auditor dan koordinator lingkungan fasilitas ketika penyimpanan diketahui. Yang selanjutnya itu aktivitas setelah audit. Proses audit tidak hanya berakhir pada kesimpulan dari audit tempat itu. Pemimpin tim audit menyiapkan suatu laporan sementara mengenai temuan dan observasi dalam 2 minggu dari audit di tempat. Ketika laporan akhir disiapkan, proses perencanaan tindakan biasanya dimulai. Yang selanjutnya itu audit lingkungan di Indonesia itu terbagi menjadi 2. Yang pertama itu audit lingkungan wajib dan audit lingkungan sukarela. Di mana audit lingkungan wajib itu adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan berdasarkan perintah Menteri Lingkungan Hidup dan ketidakpatuhan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup yang terkait dalam kegiatan tersebut. Yang kedua itu audit lingkungan sukarela. Audit sukarela ini adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen, dan peralatan dengan tujuan memfasilitas kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian pentaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan kehidupan. Dasar hukum pelaksanaan audit lingkungan di Indonesia itu adalah UU RI nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan Kepmen LH nomor Kep 42 Men LH _11 1994 tentang pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan. ISO 11401 adalah standar lingkungan terhadap organisasi yang dinilai. Ini menentukan persyaratan untuk EMS yang menyediakan kerangka kerja bagi suatu organisasi untuk pengendalian dampak lingkungan dari kegiatan produk dan jasa. Itulah standar lain untuk isu-isu lingkungan hidup adalah ISO 1000. Nah, itulah presentasi dari saya atau dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada kekurangan.